Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja dan selalu berbahagia. Hanya dalam hitungan jam saja, tahun ini sebentar lagi selesai. 1 tahun terlewat begitu saja, padahal sepertinya baru kemarin kita meninggalkan tanggal 1 Januari. Di video kali ini, aku akan berbicara tentang hal yang biasa dibicarakan setiap orang di saat pergantian tahun, yaitu resolusi dan goal. Sambil berbicara tentang goal, di tahun 2021, aku membuat jurnal untuk bulan Januariku. Sebenarnya, secara umum, resolusi dan goal itu berbeda. Jadi, resolusi itu berupa rencana atau komitmen yang ingin dilakukan 1 tahun ke depan. Sementara untuk goal adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dimiliki, tapi saat ini kita belum bisa mendapatkannya. Di video kali ini juga, aku ingin berbagi informasi mengenai goal-goal aku yang menjadi pilar utama untuk mencapai tujuan keuanganku. Banyak dari kita yang menutup tahun 2020 dengan membuat review selama setahun. Kemudian, untuk menyambut tahun baru, tidak sedikit pula yang membuat resolusi keuangan di tahun 2021. Resolusi keuangan yang sudah ditetapkan akan membantu kita untuk mewujudkan hal-hal yang berkaitan dengan arus keuangan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa memantau apakah selama ini keuangan kita berada dalam kondisi baik-baik saja atau malah menunjukkan tanda-tanda kritis. Di kesempatan kali ini juga aku ingin berbagi cara pandangku untuk keuangan di tahun 2021. Berbicara mengenai gambaran untuk tahun 2020, semua orang berada dalam situasi shock karena musibah COVID-19 di seluruh belahan dunia. Nah, di tahun 2020 juga, aku mempelajari ada 2 tipe orang dalam menanggapi situasi ini. Yang pertama, orang yang masih optimis melakukan sesuatu untuk tetap fight, mempertahankan kondisi keuangannya menjadi lebih baik walaupun situasi tidak mendukung. Yang kedua adalah orang yang larut dalam situasi shock dan mulai kurang bersemangat menghadapi kenyataan, sehingga keuangannya semakin menurun. Nah, untuk tahun 2021 ini, belajar dari tahun 2020, kita harus bijaksana dalam menjalankan keuangan, di mana antara konsumsi dan tabungan harus seimbang. Ini pula yang mendasariku membuat budgeting di awal-awal. Untuk tabungan sendiri, jika sudah mencapai target, at least kita bisa menginvestasikan sehingga muncul cash flow atau arus keuangan, atau bisa juga dimodelkan untuk usaha sampingan. Dan dalam keuangan pribadi, hal penting yang harus diperhatikan yang pertama adalah kondisi dana darurat. Kita bisa mengecek apakah dana darurat yang kita miliki ini sudah cukup atau tidak. Jika masih belum cukup, harus kita cukupkan sehingga kita bisa tenang. Kemudian, yang kedua, mengurangi cicilan secara bijak. Kita harus bisa mempertimbangkan mana yang kita perlukan, mana yang tidak kita perlukan. Kemudian yang ketiga, healthcare atau asuransi kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan untuk proteksi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa proteksi keuangan itu sangat penting untuk menjamin kesehatan keuangan kita di masa mendatang. Berbicara mengenai dana darurat, jika dana darurat semakin menipis karena pengeluaran yang sedemikian besar, sementara pemasukan berkurang, maka kita harus menciptakan sumber cash flow yang baru. Mungkin bisa mencoba bisnis baru dengan melihat peluang yang ada di sekitar. Apalagi dengan adanya media sosial saat ini, kita bisa mencari ide bisnis apa yang ingin dilakukan dengan mudah ya. Mencari bahan baku bahkan pemasarannya pun bisa kita lakukan dengan mudah. Untuk membuat resolusi dan goal keuangan di tahun 2021, setidaknya kita mengetahui terlebih dahulu 8 indikator kondisi keuangan yang dikatakan sehat atau sejahtera.
Yang pertama, memiliki dana darurat setidaknya 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Akan lebih baik lagi jika memiliki 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Hal ini untuk antisipasi ketika kita mengalami kondisi-kondisi seperti kehilangan pekerjaan atau kondisi kesehatan yang menurun hingga cicilan yang belum terlunasi sementara kita dituntut untuk menyelesaikannya dengan cepat. By the way, dana darurat ini berbeda dengan tabungan ya. Jadi kalau tabungan memiliki target yang jelas dan bisa dihitung berapa besaran dana yang harus ditabung. Sementara untuk dana darurat itu dananya yang memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk keadaan darurat. Keadaan darurat ini keadaan yang belum bisa diketahui kapan penggunaannya dan berapa jumlahnya. Kemudian indikator yang kedua, mampu mengelola utang. Jadi kita harus mengetahui seberapa besar komposisi pinjaman kita terhadap aset yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, mampu mengendalikan gaya hidup. Kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Di sini kita bisa mengetahui bahwa biaya hidup itu murah, tetapi biaya pamer itu mahal. Misalnya kondisi saat ini di mana kita bisa melihat lagi heboh-hebohnya orang-orang pada membeli dan membuat semacam tanaman hias yang harganya bisa mencapai jutaan, tetapi hanya digunakan untuk pamer di sosmed, misalnya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin inilah pentingnya kita membedakan mana yang kita butuhkan dan mana hanya sekedar keinginan. Kemudian indikator keempat, paham data-data keuangan pribadi, misalnya kita memiliki tabungan berapa, investasi berapa. Yang kelima, memiliki tempat tinggal. Jadi memiliki aset untuk memenuhi kebutuhan fisiologis itu penting. Salah satunya memiliki rumah di mana kita bisa tinggal tanpa harus terikat dengan orang lain. Yang keenam, memiliki dana pendidikan. Bagi yang single, mungkin dipikirkan untuk melanjutkan kuliah, tapi kalau yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, perlu dipikirkan dana pendidikan anak. Sekarang sudah banyak bank-bank yang membuka rekening khusus untuk tabungan pendidikan ini. Kemudian yang ketujuh, memiliki dana hari tua atau pensiun. Nah, bagi kita-kita yang bukan pegawai negeri sipil, mungkin bisa dipikirkan untuk membuat rekening khusus untuk tabungan hari tua atau membuat asuransi baru untuk tabungan hari tua, misalnya di BPJS untuk tabungan pensiun. Dan yang terakhir, mempunyai proteksi keuangan. Proteksi keuangan ini sangat diperlukan ketika kita mengalami keadaan seperti tutup usia terlalu dini, di mana masih usia produktif, atau kita tidak bisa bekerja lagi karena memang kondisi kesehatan kita yang tidak memungkinkan. Maka disinilah perlunya kita memiliki asuransi. Asuransi sendiri terbagi menjadi dua, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Inilah alasan aku kenapa di setiap budgeting aku selalu mencantumkan di fixed expenses atau pengeluaran tetap dengan asuransi. Asuransinya bahkan aku tambah saat ini menjadi asuransi jiwa. Sebelumnya aku memiliki asuransi kesehatan di Prudensial, sekarang aku tambahin di asuransi jiwa yaitu Prucinta. Asuransi jiwa syariah Prucinta merupakan produk asuransi jiwa syariah yang menyediakan perlindungan komprehensif selama 20 tahun masa kepesertaan terhadap resiko meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan. Ada 5 manfaat yang sudah aku rangkum dari asuransi syariah Prucinta dari Prudensial ini. Yang pertama yaitu 100% santunan asuransi akan dibayarkan apabila terjadi resiko meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jika meninggal karena kecelakaan, maka ahli waris akan mendapatkan 300% dari santunan asuransi. Ketiga, jika di akhir tahun ke-20 peserta masih hidup, maka akan dibayarkan manfaat jatuh tempo dalam bentuk cash sebesar 15.960.000 plus 10% jika polis selalu aktif. Yang keempat, jika peserta meninggal di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan santunan 400%. Dan yang terakhir, kita hanya cukup menyetor selama 10 tahun dengan besaran 100 ribuan per bulan, tapi kita dapat perlindungan 20 tahun. Kesimpulanku, asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan adalah asuransi yang harus kita miliki saat ini untuk memproteksi keuangan kita.
At least kita memiliki satu di antaranya. Well, itulah 8 indikator kondisi keuangan yang sehat dan sejahtera yang bisa menjadi dasar pijakan kita untuk menentukan resolusi dan goal keuangan kita di tahun 2021. Secara pribadi, di tahun 2021 nanti, aku memiliki beberapa goals. Aku bagi ke dalam 3 goals utama. Yang pertama, keuangan atau finance. Kemudian yang kedua, personal. Dan yang ketiga, kesehatan atau health. Nah, untuk keuanganku sendiri, aku memiliki target menyelesaikan tantangan menabung 52 minggu di tahun 2021. Ini sudah berjalan dan masuk minggu ke-10. Kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya. Aku sudah mengupdate bagaimana keuanganku. Goals yang kedua, membuat dan menyelesaikan sinking funds. Jadi, aku harus membuat sinking funds yang baru untuk beberapa target atau kebutuhanku yang baru. Kemudian yang ketiga, menabung untuk rumah di tahun 2022. Dan yang keempat, fokus bisnis skincare yang sudah aku jalankan saat ini. Yang kelima, menambah sumber pendapatan yang baru. Jadi aku pengen membuka keran-keran pendapatan yang baru di bidang lain. Dan yang terakhir, jelas investasi. Untuk personal dan health sama aja dengan pada umumnya. Untuk personal, aku pengen mengupgrade ilmu untuk persiapan kuliah S2. Kemudian, aku pengen channel YouTube aku mencapai target 10.000 subscriber. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Yang keempat dan kelima, masing-masing rajin beribadah dan rajin bersedekah. Untuk kesehatan sendiri, aku pengen stabil di massa tubuh 62 kg, serta beberapa hal lain. Menurutku, ketika kita memiliki tujuan keuangan, maka kita harus juga memiliki tujuan personal dan tujuan kesehatan. Karena keuangan, personal, dan kesehatan adalah 3 pilar untuk mencapai kesuksesan. So, jika kita pengen mencapai goal yang kita inginkan di tahun 2021, maka 3 pilar ini yang harus kita kuatkan terlebih dahulu. Kesalahan umum yang biasa dilakukan orang ketika menetapkan resolusi dan goal adalah mereka lupa menciptakan kebiasaan atau habit apa saja yang harus dilakukan agar resolusi mudah dilakukan dan goal itu terpenuhi atau paling tidak mendekati goal yang ingin dicapai. Pada intinya, habit kita menentukan tercapainya goal kita. Perlu diketahui bahwa setiap kebiasaan atau habit, baik itu habit yang baik maupun habit yang buruk yang sudah biasa kita lakukan, adalah hasil dari keputusan kecil yang kita pilih di hari yang lalu. Dan berjuta keputusan kecil itu membentuk kita seperti kita yang sekarang ini. Untuk mendapatkan goal yang sesuai dengan yang kita harapkan, yang diperlukan adalah kebiasaan atau habit sehari-hari yang harus kita lakukan dan habit tersebut sesuai dengan goal yang ingin kita capai. Oke, sampai di sini video terakhir aku di tahun 2020. Semoga kita semua sukses. Thanks for watching. See you next video.